Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi matematika dalam materi persamaan garis lurus. Masih bersama saya Luciani. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama memahami grafik persamaan garis lurus, yang kedua menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Manfaat belajar persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman sudah tahu belum PGL itu digunakan untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penerapan konsep dari PGL ini antara lain dapat digunakan untuk menentukan kemiringan suatu bangunan, menentukan masalah penting seperti jarak dan waktu dari suatu kecepatan, peramalan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu, serta peramalan jumlah penduduk dari suatu wilayah dan lain sebagainya. Pengertiannya, persamaan garis lurus merupakan suatu pemetaan persamaan matematika dalam bidang koordinat kartesius yang membentuk grafik garis lurus. Intinya, persamaan tersebut jika digambarkan pada bidang kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Itulah yang disebut persamaan garis lurus atau PGL. Nah, contoh persamaan garis lurus ini persamaannya ini teman-teman ya. Ini X plus Y sama dengan 3, ada di buku kalian di halaman 39 dan 40 ya. Y sama dengan 2X, Y sama dengan X, 2Y sama dengan X, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membuktikan dengan grafik X plus Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 2X dalam grafik. Apakah betul dia jadi persamaan garis lurus? Gimana caranya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama kita coba dulu ya. Untuk persamaan X plus Y sama dengan 3 nih. Kita buat dulu tabel untuk persamaan X plus Y sama dengan 3. Nah, ini sebagai catatan untuk nilai X bebas ya. Kita menemukannya boleh X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, negatif, dan lain sebagainya. Intinya yang mempermudah kalian aja. Dalam kasus ini kita pilih X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Dapat berapa ini Y-nya? Kenapa bisa dapat 3? Nah, ini tadi karena persamaannya di sini ya. Kan X-nya tadi 0. Misalnya kan kayak gini, kita tulis X plus Y sama dengan 3. Kalau X-nya 0, otomatis tambah berapa tuh? Yang hasilnya 3. Makanya ini Y-nya 3 ya kan? Kalau X-nya 1 berarti 1 ditambah berapa tuh? Yang hasilnya 3. Y-nya berarti 2, makanya ini Y-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Kemudian ketemulah koordinatnya ini, berarti kalau X-nya 0 tadi, Y-nya 3. Koordinatnya yang pertama adalah himpunan pasangan berurutnya adalah 0,3. X-nya 1, Y-nya 2, berarti 1,2. Ingat ya, yang ditulis X-nya dulu, nggak boleh yang ditulis Y-nya dulu. Ini berarti 2,1. Nah, yang ini 3,0. Kemudian titik-titik ini digambarkan ke bidang kartesius. Titiknya tadi ini 0,3, 1,2, 2,1, 3,0. Ini ada 4 titik ya. Minimal boleh kalian buat 2 titik. Nah, caranya 0,3 berarti kita 0,3. Ingat, sumbu mendatar atau horizontal adalah sumbu X. Sedangkan sumbu vertikal atau yang tegak disebut sumbu Y. Jangan sampai kebalik ya. Yang mendatar adalah X, yang vertikal adalah Y. Tadi titiknya berapa aja? Titiknya kita tulis pertama tadi titiknya adalah 0,3. Kita tulis tuh X-nya 0 berarti di sini 0,3 berarti Y-nya 3. Tik di sini, Y-nya di atas 3. Tik. Nah, digambarkan ya, nanti kalian gambarkannya di kertas trimin. Kemudian berapa lagi titiknya tadi? 1,2. Ingat X-nya 1. Ini sumbu X ya tadi. Oh, 1 di mana ya? Oh, ini 1,2. Berarti 2-nya positif, naik ke atas. Ya, berarti di sini 1,2. Anggap aja titik B. Kemudian titiknya yang selanjutnya adalah 2,1. Berarti X-nya 2, jangan sampai kebalik ke atas dulu, yang benar mendatar dulu. 2,1 ya, titik. Nah, kemudian yang terakhir 3,0 berarti di sini. Nah, titik-titik tersebut ini coba kita hubungkan. Apakah dia membentuk garis lurus? Ya, betul. Berarti grafik X plus Y sama dengan 3 adalah
persamaan garis lurus gitu. Jadi langkahnya tadi berarti pertama kalian pilih X-nya sembarang, kemudian buat minimal 2 titik, tulis di tabel koordinatnya berapa, terus kalian masukkan ke diagram kartesius titik-titik yang kalian peroleh, terus kalian hubungkan. Nah, itu persamaan garis lurus apa enggak, kayak gitu ya. Oke, jadi kalau digambarkan X plus Y sama dengan 3, grafiknya adalah kayak gini ya. Oke, kita tes lagi. Persamaannya Y sama dengan 2X. Kita pilih X-nya tadi bebas ya. Ini di buku kalian ada di halaman 40, dipilih X-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, ini kayak gini ya tadi ya. Kan kita pilih X-nya sama dengan negatif 2, sedangkan Y itu sama dengan 2X. Nah, X-nya kita ganti berapa tadi? Negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2. Makanya dia ketemunya negatif 4. Y tadi sama dengan kasusnya adalah ini persamaannya Y sama dengan 2X. 2 dikali X-nya diganti berapa nih? X-nya diganti negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1, ketemunya negatif 2. Nah, ini maka koordinatnya ketemunya jangan lupa X, Y, berarti X-nya berapa? Negatif 2, Y-nya berapa? Y-nya negatif 4. Kalau yang ini ketemunya koordinatnya titiknya adalah ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, diperolehlah ini titik-titiknya. Nah, titik-titik tersebut mari kita gambarkan di bidang kartesius tadi. Kita tulis dulu negatif 2,4, berarti X-nya negatif 2, suhu mendatarnya negatif 2. Oh, di sini negatif 2, Y-nya negatif 4 turun ke sini ya. Kemudian titik yang selanjutnya negatif 1, negatif 2, kemudian 0,0, kemudian berapa lagi? 1,2, kemudian yang terakhir adalah 2,4. Nah, kita hubungkan ini, kan dapat beberapa titik nih ya, kita hubungkan apakah dia benar membentuk persamaan garis lurus. Kita coba benar nggak ya? Nah, kita hubungkan nih semua titik-titiknya. Oh iya, benar, dia bentuk garis lurus, berarti Y sama dengan 2X merupakan persamaan garis lurus, karena jika digambarkan di bidang kartesius ini dia membentuk garis lurus. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kemiringan atau gradien. Nah, nama lain dari kemiringan itu gradien ya teman-teman. Gradien suatu garis adalah ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis. Umumnya gradien disimbolkan dengan huruf M. Ada di buku kalian halaman 40, kemiringan itu diartikan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar horizontal. Maksudnya gimana sih? Oke, nanti saya akan jelaskan maksudnya gimana, cara mencari kemiringan tuh gimana. Terus dalam kehidupan sehari-hari tuh sebenarnya banyak ya hal-hal yang dibuat kayak kecondongan atau kemiringan itu. Nah, kayak tangga. Nah, tangga ini dibuat miring kayak gini ya teman-teman, walaupun dia lurus tapi kan miring. Nggak ada yang langsung vertikal ke atas. Kemudian nih pesawat kalau terbang kan nggak langsung ke atas, nggak kan, miring dulu. Nah, itu semua sebenarnya sudah dipelajarin orang terdahulu, kita tinggal mempelajarinya. Atap rumah, nah dibuat miring kan, ini sebenarnya memang bermanfaat sekali kemiringan ini. Kita harus tahu kemiringan yang cocok untuk suatu bangunan, kemiringan yang cocok untuk suatu tangga. Lalu bagaimana cara menghitung kemiringan suatu garis? Yuk simak kembali. Nah, grafik X plus Y sama dengan 3. Nah, kayak gini ya gambarnya ya. Mari kita hitung gimana cara hitung kemiringan. Cara menghitung kemiringan adalah, tadi apa rumusnya? Rumusnya adalah perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi mendatar. Tadi ini kan ada beberapa titik ya di sini. Nah, kita tulis dulu titiknya. Nah, titiknya kan di sini tadi ya. Nah, kayak gini kan. Nah, jadi misalnya kita mau menghitung kemiringan ya. Misalnya ini garisnya adalah persamaan X plus Y sama dengan 3. Nah, kemiringannya caranya ngitung gimana? Boleh menggunakan 2 titik ya teman-teman, 2 titik aja boleh, D sama A, C sama A, B, terserah. Ini saya mau ngambil yang titik ini, titik D sama titik A. Kemiringan tuh M ya, sama dengan apa tadi? Perubahan atau delta Y, perubahan Y dibagi perubahan X. Berarti yang vertikal dibagi dengan
horizontal. Kita mau menuju dari D ke A lewatnya kayak gini. Nah, turun ke bawah. Nah, bisa begini kan? Jadi, lihat dulu dia pertama turun. Nah, catatan yang harus kalian ingat, kalau turun itu dia negatif, kalau naik positif, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Ini turun dulu supaya ketemu A. Turun berarti negatif. Turun berapa? 1, 2, 3. Berarti tulis negatif 3. Kemudian menuju ke A ini ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan. Ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti positif 3. Ingat, vertikal ini ya. Berarti berapa? Negatif 3. Dibagi horizontal positif 3. Negatif bagi positif ketemunya negatif. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Maka kemiringan persamaan X plus Y sama dengan 3 adalah negatif 1 atau gradiennya negatif 1. Ustazah, kenapa harus lewat sini? Nah, boleh nggak kalau saya ke sini? Gini, boleh banget. Pertama berarti dia ke kanan atau ke kiri? Oke, ke kanan berarti positif dong, positif 3. Terus dia turun tadi negatif atau positif? Negatif, berarti dia negatif 3. Ingat tadi kita harus tahu, oh ini yang tegak, berarti ini Y-nya. Terus yang ini adalah yang mendatar, berarti X-nya sama kan, nanti hasilnya tetap negatif 1. Jadi terserah kalian. Nah, itu cara mencari kemiringan. Sama ya cara mencari kemiringan yang satunya tadi, Y sama dengan 2X. Ya, sudah ketemu, kita ambil 2 titik, misalnya mau 0,0 Ustazah sama mana? Sama misalnya di sini. Nah, ini berarti kita ambil 2 titik, ini juga sama kasusnya, nanti cara nyarinya gimana? Sama kayak tadi. Perjanjiannya udah tahu ya, kanan positif, kiri negatif, naik positif, turun negatif. Mau lewat mana? Misalnya boleh turun, berarti dia nih turun berapa? 1, 2, 3, 4, berarti negatif 4. Yang ini ke kiri berarti negatif berapa? 1, 2. Nah, rumusnya tadi kemiringan apa? Yang mana kira-kira? Mana perubahan Y, mana perubahan X, mana Y sama X? Ah, ya betul, yang ini adalah Y ya. Yang ini adalah X, berarti delta Y. Kenapa delta? Delta itu artinya perubahan ya, dibagi dengan delta X, berarti dia negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 2. Jadi kemiringan dari persamaan Y sama dengan 2X, M nya berapa? Kemiringannya adalah 2. Selesai. Mudah kan? Iya, mudah banget. Nah, jadi kan tadi sudah diajarin. Nah, sekarang kita harus melatih skill kalian. Yuk, mari coba kerjakan latihan ini. Nah, persamaannya diketahui persamaan garis lurus Y dikurang X sama dengan 4. Gambarlah persamaan tersebut di bidang kartesius dan tentukan kemiringannya. Nah, Ustazah tunggu pengumpulannya di Google Classroom ya. Oke, cukup dulu ya. Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan kalian tetap semangat belajar walaupun pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.